Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil iman. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada hambanya ini anugerah yang paling besar, yang mana hamba tersebut ketika dia beribadah dia merasakan lazzatul ibadah, kelezatan di dalam beribadah. Yang ini dimaksudkan adalah ketika seorang muslim merasakan ketenangan di dalam jiwanya, kebahagiaan di dalam kalbu, dan ini dirasakan hanya bagi orang-orang yang beriman, hanya orang-orang yang khusyuk di dalam ibadahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik ini laki-laki maupun dia ini adalah seorang perempuan, dalam keadaan dia beriman sebagai seorang mukmin, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang bahagia, thayyib, dan kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bagi seorang muslim, dia akan berusaha terus semaksimal mungkin agar dirinya bisa merasakan kelezatan di dalam beribadah. Nabi SAW berkata kepada Bilal ibn Rabah, muazzinnya Nabi kita Muhammad SAW. Kata Nabi, ya Bilal, fa'arihna bis salah. Ya Bilal, fa'arihna bis salah. Wahai Bilal, bangkitlah, tenangkanlah kita ini dengan salat. Karena beliau merasakan kelezatan, kebahagiaan hati yang tinggi, kebahagiaan yang luar biasa di dalam hati ini hanya pada melaksanakan ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam qiyamul lail memanjangkan salat beliau. Tujuannya apa di situ? Di mana di dalam salatnya ini dia merasakan kebahagiaan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengabadikan bagaimana seseorang ini ketika dia mendapatkan musibah, sesuatu yang hambatan-hambatan di dalam hidupnya, rahasianya kata Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang menginginkan kebahagiaan tersebut ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kata Allah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu mintalah pertolongan kepada Allah dengan cara bersabar. Yaitu kemudian juga selain dia bersabar, hendaklah dia iqamatus shalah, melaksanakan, menegakkan salat. Sebab di situ sesungguhnya yang demikian itu kata Allah berat sekali kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, illa 'alal khashi'in. Orang yang khusyuk adalah orang yang meresapi ibadahnya tersebut, merasakan kenikmatan-kenikmatan di dalam beribadah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sungguhnya di dalam dunia ini kata beliau ada surga di mana seseorang ini tidak akan memasukinya. Seorang ini apabila tidak memasuki surga tersebut, maka sulit baginya untuk memasuki surga yang hakiki, yaitu surga akhirat. Bukan kelezatan yang sifatnya materi, tapi kelezatan dia mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadahnya. Itu adalah lazzatul ibadah, kelezatannya. Salasun, ada 3 perkara. Salasun, man kunna fihi wajada halawatal iman ay yakuna Allah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa an yuhibbal mar'u la yuhibbahu illa Allah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqdhafa fin nar. 3 perkara apabila terdapat pada diri seseorang ini, maka dia akan merasakan manisnya iman di dalam hatinya ini. Yaitu pertama, Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada keduanya, daripada selain keduanya ini. Dan kemudian tidak mencintai seseorang kecuali karena Allah
dan Rasulnya, dan membenci seseorang tersebut disebabkan karena Allah dan Rasulnya. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, dia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara cara kita meraih kelezatan di dalam beribadah adalah pertama kali adalah berusaha semaksimal mungkin untuk selalu taat kepada Allah sehingga kita ini terbiasa senang dengannya. Terkadang jiwa ini menjauh, pada awalnya ini menjauh, sulit untuk mengerjakannya. Namun jika telaten mengencangkan lengan bajunya, kemudian dia senantiasa berupaya untuk menekan hawa nafsunya, dia arahkan hawa nafsu tersebut hanya ketaatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka urusan ini menuntut pada kesabaran. Maka kata Allah tadi itu wasta'inu bis-sabri was-shalah, yaitu kesabaran, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya hidup ini adalah ujian. Ketaatan itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu. Bukan hanya disuruh diperintahkan bersabar, tapi ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu. Bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu ini menjadi orang-orang yang beruntung. Allah juga berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu ini untuk menegakkan salat. Wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa, kata Allah. Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan salat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami, kata Allah, tidak meminta rizki kepadamu, tapi justru kamilah yang memberikan rizki kepadamu. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kaum muslimin, yang kedua ini adalah jauhkan diri kita dari dosa. Baik itu, jangan memilih dosa, ini dosa kecil tak apa, ini dosa besar kita hindari. Memilah-milih dosa, tidak seluruhnya dosa itu berbahaya. Dosa ini bisa membinasakan kita. Yaitu yang kedua ini, menjauhi dosa yang baik, kecil maupun yang buruk itu, kecil maupun yang besar. Nah, tinggalkan, kecil kah maukan apa besar, itu tinggalkan. Sesungguhnya kemaksiatan itu adalah dinding hijab yang menghalangi seorang merasakan kelezatan di dalam beribadah, karena dia melahirkan qaswatul qalbi, melahirkan kekerasan di dalam hati ini, kekerasan di dalam jiwa, kegersangan yang kita rasakan. Sebab apa? Sebab kemaksiatan, satu maksiat, noda hitam yang masuk ke dalam, yang mengotori hati kita. Maka sebagian ulama salaf terdahulu mengatakan Allah tidak menghantam seseorang ini dengan siksa yang lebih dahsyat, lebih parah daripada hati yang kasar. Hati yang kasar. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswa. Batu saja sudah keras, tapi kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, itu lebih keras daripada batu. Itu tandanya sulit sekali kebenaran untuk masuk ke dalam hatinya. Hidayah pun sulit. Ketika mendengarkan nasihat, untayan-untayan nasihat, kemudian mendengarkan azan, panggilan muadzin, panggilan Allah Subhanahu wa taala, dia tidak peduli, acuh tak acuh baginya. Ini sulit sekali sebab hatinya sudah ternodai dengan dosa-dosa. Akhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Maka Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah berkata, aku tercegah untuk melaksanakan qiyamul lail. Sulit untuk bangun malam, kata Sufyan Ats-Tsauri, itu disebabkan zanbun, dosa yang pernah aku lakukan. Satu dosa saja, itu ulama itu. Kita bagaimana dengan kita? Begitu banyak dosa yang kita lakukan, maka sulit sekali kita untuk qiyamul lail, sulit sekali kita untuk bangun melaksanakan salat subuh berjamaah. Apa maknanya itu? Perlu kita tanyakan ke dalam diri kita, yaitu penyebabnya, kata para ulama tadi, zanbun, dosa yang telah mengotori kita, diri kita ini. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh sebab itu tak ada jalan yang lain kecuali kita harus
Jaddidu imanakum, perbaharui terus iman kita dengan cara apa? Biqauli la ilaha illallah. Terus kita mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah. Sebab hati ini, kata para ulama, kalau noda masuk satu persatu masuk, titik dosa masuk, akan mengotorinya. Tapi kalau kita ketika berdosa kemudian kita beristighfar, terus beristighfar, maka hati tersebut akan menjadi bersih. Tapi kalau kita biarkan terus menerus seperti itu, maka gumpalan dosa dan dosa, kemudian gumpalan hitam akan menjadi pekat di dalam hati seseorang tersebut. Maka tadi hidayah pun sulit masuk kepadanya, sehingga kotorlah hatinya. Dan paling berbahaya adalah ketika hati tersebut sudah dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima kebenaran. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.